Tahukah Anda, di Indonesia hampir 21,6% balita mengalami stunting yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Benar, kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Dan ironisnya, negara kita, Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang kaya akan protein hewani berkualitas. Lalu mengapa anak-anak kita masih kelaparan gizi? Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan menguji satu pertanyaan besar tentang apakah kebijakan gemar ikan atau gerakan makan ikan ini benar-benar efektif dalam menjawab krisis gizi yang ada di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan juga wilayah pedalaman. Kami dari kelompok kerja dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Yetina Luas, teman saya Bini Sari, saya Norasikin, saya Grace Kristina Surwati, saya Muhammad Hashim Yatinigro. Kami dari program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam video ini, kami akan membawa Anda mengalami isu yang paling dekat dengan kehidupan jutaan keluarga Indonesia, yang bahas tentang mengapa ikan yang berlimpah di laut kita belum tentu bisa sampai ke dalam piring masyarakat yang paling membutuhkannya. Dalam video ini akan ada 3 pertanyaan utama yang akan kami jawab, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dibacakan oleh teman-teman saya. Bagaimana sih kebijakan gemar ikan dirancang dan sudahkah implementasinya konsisten? Kedua, apa hambatan utama distribusi nelayan ke konsumen pendalaman? Dan yang ketiga, seberapa efektif peran Blue Food sebagai solusi nyata untuk mengatasi stunting? Mari kita mulai. Untuk memahami kebijakan gemar ikan, kita perlu melihat dasar gemar ikan secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Lautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri KP Nomor 33 Tahun 2014. Tujuannya jelas meningkatkan konsumsi ikan dan ketahanan pangan. Konsep ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis dan pangan dan juga gizi. Dalam konteks Blue Food, kebijakan ini selaras dengan rekomendasi global dari FAO Eat Lancet Commission 2019 yang menyatakan bahwa protein berbasis perairan atau blue food adalah sumber gizi paling berkelanjutan. Di Indonesia, ikan mengandung protein sebanyak 20-25 gram per 100 gram daging, serta omega 3 dan DHA dan sodium yang krusial untuk memperkembangkan otak anak. Ini argumen ilmiah terkuat mengapa gemar ikan seharusnya menjadi prioritas nasional. Sekarang, mari kita lihat perjalanan kebijakan ini dari waktu ke waktu. Tahun 2004, pertama kali program kampanye makan ikan diluncurkan oleh KKP. Tahun 2014, diresmikan sebagai gemar ikan dengan Permen KP nomor 33. Pada tahun 2017, dikuatkan dengan Perpres 83 dari 2017 dengan kebijakan pangan dan gizi. Di tahun 2020, program diperluas ke sekolah-sekolah melalui program Ikan untuk Sekolah. Nah, untuk di tahun 2022 sampai 2024, diintegrasikan dengan program percepatan penurunan stunting nasional dengan Perpres nomor 72 tahun 2021. Data berbicara berdasarkan data BPS dan data KKP. Tingkat konsumsi ikan nasional kita meningkatkan dari 30 kilo per kapita per tahun pada 2017 menjadi 56,48 kilo per kapita per tahun pada 2022. Sebuah kenaikan yang signifikan. Namun, prevalensi stunting pada tahun 2022 masih berada di angka 21,6% menurut SSGI 2022. Artinya, ada gap yang perlu kita pertanyakan. Mengapa konsumsi ikan naik, tetapi stunting belum turun secara merata? Jawabannya ada di data distribusi. Harga ikan Manokwari Papua bisa 3-4 kali lipat dibandingkan harga di Muara Baru Jakarta. Mengapa? Karena rantai pasok dingin atau food chain sistem kita masih sangat lemah.
Hasil studi KKP 2021 menunjukkan 12% pelabuhan perikanan di Indonesia memiliki fasilitas cold storage yang memadai. Ikan yang tertangkap di laut timur Indonesia membusuk sebelum sampai ke meja makan anak-anak yang stunting di Papua pedalaman. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya fasilitas cold chain di Papua pedalaman. Hari ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber kita. Nah, narasumber kita ini sudah pernah melakukan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan stunting melalui sertifikasi produk olahan perikanan. Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Mardim Rajali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, sekaligus program koordinator program studi sosial ekonomi perikanan. Beliau bernama Ibu Hedawati SPI MS. Menurut Ibu, apa hambatan terbesar implementasi gemar ikan di lapangan? Pertanyaan menarik sekali terkait dengan hambatan implementasi gemar makan ikan di lapangan. Itu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk mensosialisasikan gemar makan ikan di lapangan. Pertama itu adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat daripada ikan. Kalau ikan itu kaya akan protein, kemudian omega 3, omega 6 yang tentunya berguna sekali bagi tumbuh kembang anak dan opak ya, itu bermanfaat sekali. Itu di masyarakat itu sangat rendah. Kemudian kurangnya diversifikasi produk olahan ikan, terutama ketika kita menyasar kepada anak-anak gitu ya, untuk makanan yang dalam bentuk ikan utuh itu anak-anak jarang sekali tertarik. Tapi ketika kita lakukan ketika kita melakukan pengolahan ikan gitu ya, diversifikasi produk olahan ikan menjadi makanan-makanan yang memang disenangi oleh anak, contohnya seperti nugget, kemudian fish roll, rolade, dan lain sebagainya yang memang anak-anak itu suka. Jika kita sajikan di meja makan, pasti mereka akan senang gitu menghabiskannya dibandingkan dengan ikan utuh yang kita sediakan. Kemudian berikutnya juga terkait dengan kebiasaan makan masyarakat. Kalau masyarakat Pasir yang sudah hari-harinya itu dengan ikan gitu ya, sudah terbiasa gitu, karena mereka sudah terbiasa dengan namanya ikan, sehingga ikan itu bukanlah makanan favorit jadinya bagi mereka, bukan yang menarik gitu bagi mereka. Justru mereka lebih memilih untuk memakan daging selain daripada ikan, daging ayam, kemudian daging sapi atau tempe, telur, sayur-sayuran. Itu justru makanan yang menarik bagi masyarakat ketika dibandingkan dengan ikan. Hari-hari memang mereka melihat ikan. Nah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apakah program gemar ikan ini sudah menjangkau ibu hamil dan balita yang khususnya ada di wilayah 3T? Implementasi gemar ikan di wilayah 3T. Ya, gemar ikan ini telah menjangkau ibu hamil dan juga balita di beberapa wilayah 3T, terutama melalui kegiatan edukasi gizi, kemudian kampanye makan ikan, dan dukungan program percepatan stunting di seluruh wilayah Indonesia termasuk dengan 3T. Kelompok sasaran utama program ini memang mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Namun cakupannya belum merata di seluruh wilayah 3T. Itu karena faktor akses transportasi. Jadi keterbatasan transportasi, kemudian distribusi ikan, infrastruktur rantai dingin, serta terbatasnya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas daripada gemar ikan di wilayah 3T ini masih perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan Puskesmas, kemudian Posyandu, dan juga pemerintah daerah. Nah teman-teman, itu tadi wawancara kita bersama narasumber. Terima kasih kepada narasumber telah memberikan insight yang berharga.
Jadi teman, dari hasil wawancara tadi, setidaknya kita menemukan 3 fakta lapangan berbeda dari asumsi kebijakan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, sosialisasi gemar ikan masih terpusat di perkotaan. Yang kedua, harga ikan di daerah terpencil tidak terjangkau, meski produksi nasional meningkat. Yang ketiga, keterbatasan cold chain membuat kualitas ikan menurun drastis sebelum sampai ke tangan konsumen. Sekarang, saatnya kita akan membedah tentang kebijakan gemar makan ikan secara kritis dengan menggunakan kerangka analisis SWOT. Dengan analisis SWOT ini, kita bisa melihat secara jujur apa sih yang sudah berhasil dan apa sih yang masih gagal. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, ikan murah di sumber, serta kandungan gizi ikan yang terbukti secara ilmiah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Distribusi yang tidak merata, cold chain yang masih lemah, serta sosialisasi belum menyentuh kelompok rentan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Integrasi dengan program posyandu, digitalisasi rantai pasok, dan pengembangan produk olahan ikan serta saji bernutrisi. Yang keempat ada threats atau ancaman. Perubahan iklim mengancam hasil tangkapan, populasi laut menurunkan kualitas ikan, dan persaingan dengan produk pangan instan murah. Menariknya, ada perdebatan di kalangan para akademisi mengenai soal pendekatan gemar makan ikan ini. Ada yang berpendapat bahwa pendekatan di mindset atau pendekatan mendorong masyarakat untuk memakan ikan itu lebih efektif. Nah, tapi ada juga loh yang percaya pada supply side reform. Nah, bagaimana pendapatmu? Saya rasa dua pendekatan itu harus berjalan dengan beriringan. Jika kita hanya melakukan sosialisasi makan ikan tanpa memperbaiki rantai pasok, kita tetap tidak bisa mengakses ikan berkualitas dengan harga terjangkau. Negara Vietnam misalnya berhasil menekan stunting lebih cepat karena mereka mempercepat infrastruktur cold chain sebelum kampanye konsumsinya dilakukan. Nah, itu poin yang sangat penting. Jadi, kebijakan Vietnam itu bisa menjadi benchmark yang relevan bagi Indonesia. Jadi, apakah kebijakan gemarkan efektif mengatasi stunting di pesisir? Berdasarkan data dan analisis kami, jawabannya adalah belum sepenuhnya efektif. Gemarkan berhasil meningkatkan angka konsumsi ikan secara nasional, namun gagal menjangkau kelompok paling rentan seperti ibu hamil dan balita di daerah 3T dan pesisir terpencil akibat lemahnya infrastruktur, distribusi, dan cold chain. Blue Food tetap menjadi solusi yang paling potensial, namun membutuhkan reformasi kebijakan yang lebih struktural. Berdasarkan analisis ini, kami menyampaikan 3 rekomendasi kebijakan. Pertama, percepat pembangunan infrastruktur cold chain terintegrasi dari sentra nelayan hingga pasar pedalaman, khususnya di wilayah 3T, dengan investasi public-private partnership. Yang kedua, ubah gemar ikan menjadi program berbasis target sasaran. Fokuskan pada ibu hamil, menyusui, dan balita daerah tinggi stunting, bukan sekedar kampanye masa umum. Dan yang ketiga, kembangkan dan subsidi produk olahan ikan siap saji bergizi tinggi seperti biskuit ikan, nugget ikan fortifikasi, dan terjangkau dan tahan lama untuk distribusi ke pedalaman. Laut kita sudah penuh dengan jawabannya. Yang perlu kita perbaiki adalah jembatan antara laut dan juga piring masyarakat yang paling membutuhkannya. Bagaimana pendapatmu tentang gemar makan ikan ini? Apakah sudah cukup? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk konten kebijakan perikanan yang lainnya. Terima kasih, dadah!